Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ketemu kembali pada materi pembelajaran tentang pemodelan rekursif dengan menggunakan fungsi pembangkit. Ya. Nah, ini adalah materi ke-8 pada pada RPS sebenarnya, tapi dimajukan ke 7 nanti dengan koefisien konstanta itu dimajukan ke semester 8, habis itu baru mid semester. Oke, sekarang kita coba menyelesaikannya. Sekarang kita bahas dulu apakah relasi rekursif itu, bagaimana cara menyelesaikan relasi rekursif, apa itu relasi rekursif dengan koefisien konstanta gitu ya. Kemudian pada kegiatan pelajar ini akan diuraikan bagaimana cara memodelkan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit, dengan koefisien konstanta, dan dengan persamaan linear tak homogen dengan koefisien konstanta. Ini kita bahas minggu ke-8 ya, minggu ke-8 deh. Minggu ke-8, 9 kan mid semester ya. Yang kita naikkan ini ya minggu ke-8 kita naikkan ke minggu ke-7, yaitu memodelkan relasi rekursif dengan fungsi pembangkit. Nah, sekarang kita coba melihat ini, pernah tahu nggak ini deret apa namanya? Deret apa? Mahasiswa semua, iya bener, ini namanya deret Fibonacci ya. Ada 1, 1, 2, 3, 4, 8, 13. Ini gimana tuh bentuk modelnya, atau kalau kita modelkan deret ini seperti apa bentuknya? Iya betul, A3 itu adalah jumlah dari A2 tambah A1 kan, ini A3 nya berarti jumlah ini A2 A1 A1 tambah A2 kan, A3 itu A2 tambah A1 kan, betul kan ya. Kemudian A4 itu adalah A3 tambah A2 kan, ini A3 ini A2 kan, ini adalah A3 A4 nya ya. Nah ini dia ya. Nah, berarti bagaimana modelnya? Berarti A1 nya sama dengan 1, A2 nya sama dengan 1 gitu kan. Nah, AN nya berarti AN kurang 1 ditambah dengan AN kurang 2. Iya benar. AN kurang 1 nya berapa misalnya? Misalnya AN nya yang ini A3, berarti kan A3 berarti A3 kurang 1 berarti A2 kan, A3 kurang 1 berarti A2 ditambah dengan A3 kurang 2 berarti A1, berarti untuk A3 adalah A2 tambah A1, benar kan? Tapi untuk N nya besar sama dari 3 kan, jadi ini disebut dengan A1, ini disebut dengan A1, ini disebut dengan A2 ya, ini disebut dengan A1, ini disebut dengan A2 nya ya. AN nya berarti A3 nya A2 tambah A1 dengan syarat A berikutnya itu adalah besar sama dari 3 ya, berarti ini A3 nya, ini A4 nya gitu ya. Nah kemudian A0 nya 1, A1 nya 1 gitu ya, A0 nya 1, A1 nya 1. Berarti kalau dimulai dari A0 maka AN-nya itu untuk berikutnya itu mulainya dari besar sama 2. Kalau ini kan dari 1, 1, 2, 3, 4, 8, 13 gitu ya. Kalau ini mulai dari A0 ya, ini A0 nya 1, ininya A1, berarti ini kan A2 kan, A2 untuk AN berikutnya. Berarti untuk relasi bagian rekursifnya, kalau fungsi awalnya ini gitu ya, untuk bagian rekursifnya tentu untuk yang besar sama dari 2. Nah inilah yang disebut dengan relasi rekursif. Ini kondisi awalnya, kemudian ini bagian rekursifnya gitu ya, yang bagian ini. Nah
berdasarkan ilustrasi di atas, maka relasi rekursif itu apa? Adalah barisan di antara suku-suku yang sukunya saling berhubungan gitu ya. Ini disebut dengan fungsi awalnya ini disebut dengan relasi rekursifnya gitu ya. Nah, sekarang soalnya kita akan menyelesaikan bentuk relasi rekursif ini dengan yang namanya menggunakan fungsi pembangkit gitu ya. Dengan fungsi pembangkit. Nah, kita coba menyelesaikan relasi rekursif itu dengan menggunakan fungsi pembangkit. Nah, yuk sama-sama kita coba. Langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah misalkan dulu Px dengan ini. Px dengan sigma n, ini masih ingat kan fungsi pembangkit biasa ya, n sama dengan 0 sampai hingga n x pangkat n. Nah, langkah-langkahnya kalikan setiap bagian dari relasi rekursif itu dengan x pangkat n untuk n sama dengan 0 sampai dengan tak hingga. Berarti kalau yang tadi itu kan ini bentuk fungsi rekursifnya tuh. Kita sigmakan dulu ya. Berarti kita sigmakan ke setiap bagian dengan x kemudian jumlahkan untuk n sama dengan 0 sampai tak hingga, itu kan artinya jumlahkan tuh sigmakan ya, kemudian kalikan dengan x pangkat n. Berarti mulai sigmakan ini n sama dengan 0 sampai tak hingga, kemudian kalikan dengan x pangkat n. Ini sigmakan n sama dengan 0 sampai tak hingga, kemudian kalikan dengan x pangkat n. Sigmakan dari 0 sampai tak hingga, kemudian kalikan dengan x pangkat n gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana bentuknya? Nah, ingat ya, yang bentuk Px itu kan sama, ininya harus sejalan tuh. An x pangkat n, kalau n-nya sama dengan 0 sampai tak hingga kan harus mulai dari A0, x pangkat 0 tambah A1, x pangkat 1 tambah A2 dikali dengan x pangkat 2 gitu ya. Nah, begitu juga dengan ini n tambah n-nya sama dengan 1 sampai tak hingga itu masih Px, asalkan n-nya mulai dari An kurang 1 sampai x pangkat n kurang 1. Misalnya 1 kurang 1, 0, 1 kurang 1, 0, berarti A0 x pangkat 0. Kemudian 2 kurang 1, berarti 2 kurang 1 A1, 2 kurang x pangkat 2 kurang 1 pangkat 1 gitu ya. Nah, itu untuk n sama dengan 1 gitu ya. Nah, kemudian untuk n sama dengan 1 sama dengan 0 gitu ya. Maka ini akan menjadi An kurang 1 dikali dengan x pangkat n kurang 1. Ini sampai tak hingga kan begitu ya. Berarti n kurang 1 sama dengan 0, An kurang 1, x pangkat n kurang 1. Nah, ininya mulai dari n kurang 1 sama dengan 0. Baru di sininya n kurang 1, ini n kurang 1. Maka ini adalah K sama dengan 0, AK sama dengan X kali X pangkat K gitu ya. Gitu ya teman-teman semua. Kemudian ini AN X pangkat N ini sama dengan AN X pangkat N. Kalau dia kalau dia mulainya dari 1 gitu ya, berarti kan ini A1 X pangkat 1 ya. Berarti itu harus ininya ya, ANX kurang N-nya itu dikurang dengan A0 X pangkat 0. Berarti ini PX dikurang A0. Kalau mulai sigmanya dari sini ya, berarti ininya harus dibuang dari persamaan. Maka diperoleh dari persamaan tadi kan udah kita sigmakan tadi kan, kita sigmakan dari N sama dengan 0 sampai tak hingga AN kurang 1 X pangkat N ya. Nah, supaya ini sama ya, supaya ini sama pangkatnya yang ini tuh n kurang 1, ini n kurang 1. Berarti kan ini tuh kalau dipisahkan x pangkat n kali ya, berarti dibagi dengan x kan gitu kan. Nah, harus dikali lagi dengan x di sini. Ya, supaya ini 1. Ya. Jadi ini boleh disamakan dengan ini, tapi dengan syarat ininya harus dikali x supaya tidak merubah bentuk ini. Oke, paham semuanya? Oke, X-nya bisa kita keluarkan. Kemudian ini menjadi sigma AN kurang 1 X pangkat N kurang 1 gitu ya. Nah, coba lihat seperti ini. Coba dimasukkan. Berarti ini adalah A. Kan mulai dari 1 A0 X pangkat 0 gitu ya. Kan? A0 X pangkat 0.
Sedangkan ini mulainya itu dari apa namanya? Dari min 1. A min 1 X pangkat min 1. Maka di sini kita tambahkan dengan A min 1 X pangkat min 1. Ya, ini kan PX, ini mulai dari A0 kan. A0 X pangkat 0. Tapi kan ini sendiri kalau kita rubah ini N min sama dengan 1, sedangkan di sini hanya harus mulai dari min 1, maka ini harus kita tambahkan dengan A min 1 X pangkat min 1. Maka ini terjadi PX ya. A min 1 X pangkat min 1 dikalikan ke dalam X PX A min 1. Nah, A min 1 harus bisa kita cari, itu adalah 21. Dari mana datangnya 21? Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, nanti akan dapat nanti 21-nya itu dari mana. Ya. Nah, ini tadi masih sama sebenarnya dengan tadi ini. 0 X, sambungannya masih 2 kali tercopy sama saya ini. N kurang 1 sama dengan X pangkat N kurang 1. Supaya ini jadi PX, tentu kita mulainya dari N sama dengan 1. Supaya dia bergerak dari A0, X pangkat 0, tambah A1, X pangkat 1. Tapi karena ini bergeraknya dari A min 1, X pangkat min 1, maka ini harus ditambah dengan A min 1, X pangkat min 1. Maka ini bisa jadi PX ya. Ini bisa jadi PX teman-teman mahasiswa semua. Nah, ini menjadi A min 1 X pangkat min 1. Maka ini menjadi X PX ditambah dengan A minus 1 kan. Kalau dikalikan X ke dalam maka dapat ini X PX sama dengan tadi sih. Tapi saya mau menjelaskan dari mana dapatnya 21. Oke. Nah, kenapa A min 1 adalah 21? Perhatikanlah bentuk yang tadi, bentuk yang soal tadi ya. AN min 1 tambah 2N tambah 4. Jika disubstitusikan N sama dengan 0 menjadi ini kan A min 1 2A0 tambah 4 pangkat 0 kan. Maka A0 nya adalah 2A1 tambah 4 pangkat 1. Kalau A0 kan dimasukkan 1 kan, berarti dimasukkan 1. Nah, A1 nya tadi 3 kan. Terus 2 kali 3 ini adalah 4 pangkat 0 1. 4 pangkat 0 4 pangkat berapa nih? Kok bisa? Oh, 4 pangkat 1 kan N nya dimasukkan 1. 4 pangkat 1 4, ini 2 kali 3, ini A0 nya diperoleh 10. A min 1 kan 2A0 tambah 4 pangkat 0, berarti 2 kali 10 tambah 1 sama dengan 21. Maka dapat tadi A min 1 nya 21 ya. Nomor 2. Bagian yang kedua. Ini yang harus kita selesaikan tadi. Yang bagian kedua dari kan ada 3 tuh dari relasi rekursifnya ya. 2N X pangkat N, 2-nya dikeluarkan, AN XN berarti 2PX ya. Ya, kemudian N sama dengan 0, 4N X pangkat X 4 pangkat N, N pangkat N 1 per 1 kurang 4X ya. Nah, kita susun lagi 1, 2, dan 3 tadi. Ya, satunya X PX tambah 21 tadi kan. Kemudian 2-nya itu 2PX ya. Kemudian ini adalah 1 kurang 4X yang bagian ketiganya kan. Terus kita keluarkan. Ini bisa kita keluarkan apa namanya X kurang 2 kita kumpulkan ke sini yang sama-sama PX gitu ya. Berarti X PX kurang 2 kurang PX berarti PX nya bisa dikeluarkan, yang ini kita bawa ke kanan jadinya kurang 21 kan. Nah, ini bisa X kurang 2 PX, ini berarti 1 kurang 4X ya, dikali dengan ini dikurang dengan apa, disamakan penyebutnya, berarti 1 ya, ini dikali dengan 21 dikali dengan 1 kurang 4X ya. 1 kurang X berarti 21, ini minus berarti tambah ya, tambah 48X berarti 1 kurang 4X berarti 84X kurang 20, 1 kurang 4X ini ya PX, ini disamakan penyebut doang. Nah, berarti PX nya bisa dicari nanti A dan B nya dengan menjadikan ini apa namanya itu
apa namanya itu penyebutnya itu seperti ini kan, kalau mencari A dan B kan, kemudian kita selesaikan bentuk ini kan, kita samakan, kita kalikan. Saya rasa mahasiswa sudah tahu, berarti ini A dikali dengan ini 1 kurang 4x, B kita kali dengan X kurang 2, berarti kita kalikan ke dalam, kita proses sampai ketemu. Nanti berarti A kurang 2B nya itu adalah min 20 gitu ya, min 20. Kemudian yang bentuk keduanya adalah min 4A tambah B nya itu adalah koefisien X, berarti 84 ya, sama dengan 84. Udah kita kita eliminasi. Ini berarti kita kali 2 ya, dapat ini. Berarti ini bisa kita hapus. Tambahkan berarti A kurang 8A berarti 7A min 20 tambah 168 berarti 148A, 148 bagi 7, dapat A nya itu adalah nanti min 148 per 7, berarti B nya nanti berarti kita substitusi ke sini ya, 148 per 7 20, dapat nanti B nya min 4 per 7, dapat B nya min 4 per 7, kita substitusi ke PX, dapat ini 148 per 7 dibagi dengan X kurang 2 dikurang dengan 4 per 7 kali 1 per 4. Enggak, begini bentuknya ya. 148 per 7, 2 kurang X dikurang dengan 4 per 7 per itu ya. Nanti berikutnya itu berarti kita beginikan tuh. Kita kan maunya itu bentuknya itu harus ke bentuk sigma ya, ke bentuk sigma yang kita deret Taylor kemarin. Nah ini kan yang ada itu kan bentuknya 1 per 1 kurang X gitu ya. Nah ini boleh padahal di sini 2 kurang X. Nah berarti kita keluarkan 2 kan bisa ya, yang bawahnya tinggal 1 kurang X per 2. Nah 1 per 1 kurang X kan kemarin sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga apa? X pangkat N gitu ya. Nah karena ini adalah 1 per 1 kurang X per 2, jadi bentuknya itu adalah sigma dari N sama dengan 0 sampai tak hingga X per 2 dipangkatkan N ya. Nah kemudian ini kan ada bentuknya kemarin 1 per 1 kurang 4X itu kan sigma dari 4X kurang N ya. Nah maka AN dalam PX itu adalah apa? 148 per 14 dikali dengan setengah pangkat N, 4 per 7 dikali dengan 4 pangkat N ya. Yang diambil itu adalah koefisien dari X berpangkat N, berarti 148 per 14 kali setengah pangkat N, 4 per 7 kali 4 pangkat N. Nah maka inilah bentuk dari AN nya, begitu ya teman-teman mahasiswa. Nah sekarang kita coba ke contoh soal yang penyelesaian dari RR berikut ya. Berarti ini A0 nya 0 ya, kemudian A1 nya minus 1, kemudian bentuk AN nya adalah 7 AN kurang 1 kurang 12 AN kurang 2 dengan N besar sama 2. Berarti ada bentuknya 3 suku, ada AN, ada 7 AN kurang 1, ada 12 AN kurang 2. Berarti masing-masing ini kita sigmakan dulu, kita kalikan dengan X pangkat N. Berarti yang ini dulu ya. Jadi kita sigmakan AN kali X pangkat N ya. Kemudian ini kita sigmakan N sama dengan apa? Oh ini syaratnya 2 ya, jangan lupa mahasiswa harus lihat ini dulu. Berarti 2 sampai tak hingga, ini 2 sampai tak hingga, ini 2 sampai tak hingga dari yang bagian sini. Sekarang kalau ini kita jalankan gitu ya, kita jalankan yang bagian sini saja tuh, berarti A2 X pangkat 2 kan, berarti harusnya PX dikurang dengan 0 kan, A0 X pangkat 0 dikurang dengan A1 X pangkat 1. Nah A0 nya kan 0,
A1-nya kan minus 1, berarti dikurang dengan A1 X pangkat 1 kan min ketemu min berarti tambah, berarti PX tambah X untuk yang ini ya. Kemudian untuk yang ini dan untuk yang yang di sebelahnya ini, untuk yang pertama aja nih, untuk yang satu yang ini tuh, yang bagian ini tuh, menguraikan yang pertama aja dapat PX tambah X. Sekarang kita uraikan bentuk yang kedua ini lagi ya. Kita uraikan bentuk yang kedua, terus kita uraikan bentuk yang ketiga. Sekarang kita coba bentuk yang kedua ya. Bentuk keduanya ini adalah N sama dengan 2 sampai tak hingga gitu ya, 7AN kurang 1 X pangkat N. Ini karena ini N kurang 1, berarti ini harus N kurang 1, berarti harus dikali X ya. Ingat tadi kan, supaya itunya jalannya senada. Berarti ini kalau dimasukkan berarti A1 X pangkat 1 kan. Ini kan A1 X pangkat 1. Berarti itu adalah PX-nya dikurang dengan A0 X pangkat 0. Karena ini kan mulainya dari 2 tuh. A 2 kurang 1 kan 1 A1 X pangkat 1 gitu kan. Nah, berarti dia adalah bentuk PX kalau dimulai dari 1, N sama dengan 1 supaya dia dari 0, tapi harus dibuang A0 X pangkat 0 nya, berarti PX kurang 0, berarti ini adalah 7PX. Kemudian ini coba kalau dijalankan A0 ini harus dijadikan XN kurang 2 dulu kan, berarti harus dikali dengan X kuadrat, betul ya. Berarti ini AN kurang 2 X pangkat 2, berarti ini kalau dijalankan A0 X pangkat 0, berarti itu adalah PX sudah pas ya, nggak ada yang perlu dimodifikasi karena itu adalah bentuk EX PX. Berarti ini jadi 12X kuadrat PX. Sudah kita susun bentuknya yang tadi, berarti tadi PX tambah X sama dengan 7X PX dikurang dengan 12X kuadrat PX. Oke. Kemudian kita kumpulkan yang sama-sama PX, berarti ini ada 1, ada 7, kurang 7, ada tambah 12 PX. Ini dibawa ke kiri jadi minus X gitu ya. Berarti PX-nya ini kita faktorkan 1 kurang X, 1 kurang 4X sama dengan tadi, kita jadikan ini penyebutnya, terus kita kalikan ini, kita kalikan ini A tambah B ini ya. Kemudian min 4AX gitu ya, 4AX langsung dikeluarkan, min 3BX ini dapat A tambah B nya sama dengan 0 ya, A tambah B sama dengan 0, kemudian 4A tambah 3B nya sama dengan minus 1 ya. Nah ini ya, 4A tambah B nya sama dengan minus 1, berarti A sama dengan minus B, kita masukkan, berarti min B tambah min 1 berarti PX ya. Nah dapat ini kan bentuk terakhirnya, 1 kurang 1 3X, 1 per 1 4X ya. Ini 3N pangkat X, ini kan bentuknya 4X pangkat X, tinggal diambil koefisiennya kan dari X pangkat N, dapatlah AN nya ini ya. Begitu mahasiswa semua, sederhana ya, sederhana, cuma karena tinggal menentukan bentuk sigmanya itu, mengubah-ubah, mengotak-atik bentuk sigmanya itu dari bentuk PX ini tuh kan, sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN X pangkat N, kan tinggal mengotak-atik ini tuh kan. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Akan Ibu upload di e-learning video dan modulnya, semoga memberikan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.